jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancangan-ku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Within your mighty hand, when the oceans rise and turn this road, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. In Christ alone, know His power in quietness and trust. When the oceans rise and turn this road, I will soar with you above the
Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean tries and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be safe, know you are God. When the ocean tries and thunders roll, I will soar with you above the storms. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Shalom kepada jemaah yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama lagi di dalam ibadah online. Dan di dalam keadaan kita menghadapi masa-masa yang sukar ini, pandemik bukanlah menjadi penghalang bagi iman kita untuk terus bertumbuh. Karena selagi kita tetap datang kepadanya, kita akan tetap di dalam perlindungannya. Oleh itu, marilah kita terus tetap setia datang kepadanya. Baiklah, untuk meneruskan ibadah kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu masuk di dalam doa wutum. Dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama, mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan di depan sini pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang telah kulihat. Iman berikanku kekuatan, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu, Katakan ku pasti menang. ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran
Tuhanku. Bersama Rohmu ku pasti menanti tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, pada saat ini kita menyembah Tuhan dan diulang lagi. Mari semua bawa seluruh sembah dari hadapan Tuhan pada saat ini. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Jalanmu melayakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku.
lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mohon pengampunan daripada Engkau pada saat ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Suci kuduskan hidup kami Tuhan. Kami menghapus setiap perbuatan kami Tuhan, dosa-dosa dalam hidup kami. Ampuni pikiran kami, bibir kami yang berbicara, tangan kami yang melakukan Tuhan, hati kami Tuhan. Suci kuduskan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Kau Tuhan Yesus lebih dalam lagi Tuhan. Yeah.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab minggu ini. Dan pembacaan Alkitab minggu ini dipetik dari Injil Markus 4 ayat 35 hingga 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Dia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memegangnya. Terdapat di dalam Lukas 11 ayat 28. Jemaat dipersilakan berdiri dan marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, Yesus. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku
ku bersuka karena-Mu. Haleluya. Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Nah, kita sungguh bersyukur pada masa ini kita diberi peluang oleh Allah melalui anugerahnya untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, mendengarkan khotbah hari ini. Jadi sebelum itu marilah kita berdoa, ya. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau berikan. Bapa, tolonglah kami untuk pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu dengan sebaik mungkin, supaya kami tahu dan kami dapat mengenal apakah yang Engkau kehendaki dalam hidup ini, dalam hidup kami ini. Bapa di surga, bantulah kami supaya kami terus fokus walau apapun keadaan kami, dimanapun kami berada pada saat ini, kami dapat terus fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan salam kepada kita semua, ya. Nah, kita sungguh sangat bersyukur kepada Allah karena kita diberinya peluang untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Buat masa ini, inilah satu-satunya cara bagi kita untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, ya, hanya melalui online saja. Jadi marilah kita terus berdoa, ya. Marilah kita terus berdoa supaya keadaan bertambah baiklah, ya. Supaya keadaan bertambah baik. Kita tahu ramai jemaat-jemaat yang sudah rindu beribadah secara fisikal, ya. Namun apa boleh buat, pada keadaan masa ini, inilah satu-satunya cara untuk kita beribadah bersama, ya. Jadi pada hari ini atau pada masa ini, tema atau tajuk khotbah yang akan kita dengar itu adalah diamlah dan tenanglah, ya. Diamlah dan tenanglah. Dan teksnya itu adalah daripada Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga 41, ya. Jadi sebelum itu marilah kita membacakan teks ini, Markus pasal 4 35 hingga 41. Berbunyi demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa?" Ia pun bangun, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat terakhir, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, inilah firman Tuhan. Nah, teks kita hari ini itu adalah berlatar belakangkan ketika Yesus dalam pelayanannya mengajar tentang makna kerajaan Allah, ya. Latar belakang teks kita hari ini itu adalah salah satu atau sebahagian daripada peristiwa ketika Yesus berjalan ke sekeliling Galilea untuk mengajar apakah makna kerajaan Allah. Jadi kalau kita membaca sebelum kisah ini, itu adalah kisah di mana Yesus sedang mengajar, ya. Dia mengajar
dan ramai orang sedang mendengarnya sebelum dia berhenti mengajar dan naik ke sebuah perahu untuk menyeberangi Danau Galilea, ya. Jadi Danau Galilea itu adalah sebuah tasik yang sangat besar, ya, sehingga kadang-kadang dia disebut Laut Galilea, ya, tapi sebenarnya dia sebuah tasik sahaja, namun dia sangat besar dan dia dikelilingi oleh gunung-gunung. Jadi memang sehingga pada saat ini kalau ada angin yang bertiup karena ia adalah dikelilingi oleh gunung, memang boleh sahaja terjadi tiba-tiba ribut, ya, tiba-tiba sahaja boleh terjadi ribut, dan itu memang perkara yang memang selalu terjadi, ya, sehingga pada saat ini juga, ya. Jadi selain daripada itu, teks kita ini juga memberitahu kita tentang bahaya yang dihadapi oleh manusia serta peranan kuasa Tuhan ketika manusia berhadapan dengan bahaya-bahaya, ya. Teks kita hari ini itu juga menjelaskan tentang bahaya yang dihadapi oleh kehidupan seseorang itu dalam konteks ini kehidupan para murid Yesus, ya, yang tidak disebabkan oleh alam ini atau dunia ini. Apakah bahaya yang boleh didatangkan oleh alam ini kepada mereka, dan bagaimana Tuhan, yaitu Yesus Kristus, berperanan di situ ketika mereka menghadapi bahaya, ya. Nah, teks ini juga biasanya seringkali teks ini digunakan untuk mengkhotbahkan atau menunjukkan keadaan seseorang yang kurang percaya, ya. Ya, pasti kita semua pernah mendengar khotbah di mana teks ini digunakan untuk menunjukkan keadaan dan sifat seseorang yang kurang percaya. Karena yang ditunjukkan oleh teks ini juga menunjukkan ketidakyakinan, ketidakpercayaan murid-murid Yesus, kan? Namun biasanya yang kurang dijelaskan dalam teks ini, yang kita pernah dengar itu adalah peranan dan kuasa Allah itu, ya, peranan dan kuasa Allah di dalam kehidupan seseorang yang berhadapan dengan bahaya, ya. Biasanya yang mungkin bukan saja kurang dijelaskan, mungkin atau lupa juga dijelaskan, itu adalah apakah peranan kuasa Allah ketika seseorang itu kehidupannya berhadapan dengan bahaya dunia ini, ya. Sebenarnya kita boleh melihat di sini peranan Yesus Kristus di sini itu cukup jelas. Dia sebagai dia membawa kuasa Allah, dan bagaimana dia berperanan untuk berperanan di situ sebagai pembawa kuasa Allah ketika manusia, yaitu murid-muridnya itu berhadapan dengan bahaya, ya, bahaya yang membahayakan nyawa mereka, ya. Jadi sebagai pengetahuan ringkas kita, ya, dalam Injil Markus, murid-murid Yesus ini mereka belum mengenal Yesus, ya, atau kalau boleh dikatakan sepanjang penceritaan Markus tentang siapa Yesus itu, tentang kehidupan Yesus di dalam penceritaannya itu, seringkali ditunjukkan oleh Markus bahwa murid-muridnya itu, murid-murid Yesus di dalam Injil Markus ini, mereka tidak mengenal siapa Yesus, atau boleh juga dikatakan mereka tidak sadar siapakah Yesus, ya. Jadi murid-murid Yesus di dalam Injil Markus ini hanya dalam Injil Markus, ya, Injil-Injil yang lain seperti Matius, Lukas, dan juga Yohanes, itu menunjukkan bahwa murid-murid Yesus ini memang sudah mengetahui, sudah menyadari siapakah Yesus, ya, yaitu dia itu adalah anak Allah, dia itu adalah Mesias. Tetapi dalam Injil Markus mereka itu belum mengenal dia, ya, mereka belum mengenal dia. Walaupun mereka sudah lama bersama-sama dengan Yesus, mereka mengetahui, mereka sadar yang Yesus itu mempunyai kuasa, ya, dia seorang yang hebat, mempunyai kuasa. Namun mereka masih belum sadar, mereka masih belum mengenal dia bahwa sesungguhnya dia itu adalah Mesias yang dijanjikan di dalam nubuat para nabi, ya, dia adalah Kristus, ya, dia adalah anak Allah. Itu mereka tidak sadar pada ketika itu. Jadi ini juga menjelaskan respon mereka, ya, kalau kita membaca dalam ayat 41, ya.
Katanya dalam ayat 41 itu, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa murid-murid Yesus, mereka belum sadar, atau dengan kata lain mereka belum mengenal siapakah Yesus, walaupun mereka sudah lama bersama-sama dengan Yesus ketika itu, ya. Nah, antara perkara yang ditunjukkan di dalam teks kita hari ini itu adalah bahaya terhadap kehidupan manusia mampu ditenangkan oleh Allah, atau dalam teks ini oleh Yesus Kristus, ya. Salah satu perkara yang kita perlu tahu atau kita harus menjelaskannya di dalam teks ini, yang dibawa oleh teks ini, itu adalah bahaya terhadap kehidupan manusia, terhadap nyawa kita ini, ya, sebagai manusia, itu mampu ditenangkan oleh Yesus Kristus, ya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Jika kita membaca ayat 39, ya, mari kita membaca ayat 39. Di situ dikatakan, ia pun bangun mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali, ya. Nah, kalau kita membaca dalam ayat ini ada satu perkataan di situ kan yang digunakan, mengherdik, ya, menghardik, ya, itu kalau bahasa Indonesia itu menghardik, ya, kalau bahasa Malaysia itu mengherdik. Dia tidak berubah ejaan, tapi dia hanya berubah sebutan saja, menghardik dan mengherdik, ya. Namun dia membawa maksud yang sama, ya, yaitu menengking atau berteriak, memarahi, ya. Jadi perkataan mengherdik, ada perkataan ini digunakan di sini, dan perkataan ini membawa satu maksud yang sangat tersirat sebenarnya. Namun maksud ini sangat menarik untuk kita rungkai, ya. Nah, perkataan ini biasanya hanya digunakan oleh Yesus beberapa kali di dalam Injil, ya. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, ya. Dalam Injil Yohanes tidak pernah digunakan, ya. Tidak pernah digunakan. Nah, perkataan ini hanya digunakan oleh Yesus beberapa kali dalam Injil, ya. Namun setiap kali perkataan ini digunakan, itu akan menunjukkan respon Yesus terhadap bahaya yang dihadapi oleh hidup manusia, ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, setiap kali perkataan mengherdik itu digunakan oleh Yesus di dalam Injil, ya. Setiap kali mengherdik itu digunakan untuk menunjukkan tindakan Yesus di dalam Injil, itu adalah salah satu tindakannya, salah satu responnya terhadap bahaya yang dihadapi oleh nyawa manusia, oleh hidup manusia, ya. Nah, sebagai contoh itu, kalau kita mengingat kisah tentang seorang perempuan yang kerasukan roh jahat di rumah ibadat, pada kalau kita melihat itu dalam Markus pasal 1 ayat 25, ya. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang kerasukan roh jahat di dalam rumah ibadat, ya. Di situ ada mengatakan, ya, di situ ada mengatakan tetapi Yesus mengherdiknya, ya. Di situ ada mengatakan tetapi Yesus mengherdiknya. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana nyawa manusia atau nyawa wanita itu, ya, dalam Markus pasal 1 ayat 25 itu berada dalam bahaya, ya, karena dia sedang dirasuki oleh roh jahat. Jadi respon Yesus adalah mengherdik kuasa itu, kuasa jahat itu. Lalu wanita itu diselamatkan dan kuasa jahat itu diusir, ya. Kuasa jahat itu diusir dan roh jahat itu diusir. Jadi itu salah satu contoh bagaimana Yesus meresponi, ya, bahaya yang terjadi dalam kehidupan manusia. Salah satunya itu adalah seperti wanita ini, dia mengherdik, ya. Nah, contoh yang lain itu adalah ketika ibu mertua Petrus, dia demam, ya. Kalau kita tahu pada dahulu itu kalau seseorang itu demam itu boleh membawa kematian, ya, karena pada masa itu belum ada lagi obat-obatan seperti pada ketika ini. Jadi keadaan demam itu boleh membawa kematian, ya. Lalu kalau kita membaca dalam Lukas pasal 4 ayat 39, ya, di situ dia berkata, ia berdiri di sisi perempuan itu lalu mengherdik demamnya itu, ya. Lalu
apabila Yesus mengherdik demam itu, dia pun menjadi sembuh dan dia bangun dan melayani mereka, ya, ibu mertua Petrus. Jadi setiap kali perkataan mengherdik ini digunakan, itu seringkali itu menunjukkan respon Yesus terhadap keadaan hidup manusia yang berada dalam bahaya, ya. Jadi salah satunya itu adalah ini, contoh-contoh ini ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ketika mereka berhadapan dengan roh jahat yang merasuki seorang wanita, ya. Jadi respon Yesus terhadap bahaya itu adalah mengherdik, ya, mengherdik bahaya itu, ya, mengherdik bahaya yang terjadi dalam hidup manusia, ya. Jadi setiap kali perkataan mengherdik itu digunakan, itu adalah respon terhadap bahaya kehidupan manusia, ya, bahaya kehidupan kita. Seperti teks kita juga hari ini, apa bahaya yang sedang terjadi? Nah, bahaya yang sedang terjadi itu kan angin ribut, ya. Angin ribut sedang mengamuk dan mereka itu boleh sahaja karam oleh karena angin ribut itu. Lalu itu membahayakan nyawa mereka, kan? Itu sedang membahayakan nyawa mereka. Jadi respon Yesus, ya, respon Yesus adalah mengherdik bahaya itu, ya, mengherdik bahaya itu. Nah, hari ini kita juga berhadapan dengan bahaya kehidupan ini, kan? Kita sebagai manusia, kita juga berhadapan dengan bahaya-bahaya dalam kehidupan kita, ya. Sebagai contoh, ya, jelas sekali pada masa ini kita berada dalam pandemik. Mengapa kita berada dalam pandemik? Karena ada virus, ya, ada virus yang sedang berada dalam komuniti kita. Nah, itu adalah bahaya terhadap kehidupan kita, ya, bahaya terhadap kehidupan kita. Namun satu perkara yang kita perlu sadar sebagai orang-orang percaya, ya, satu perkara yang kita perlu sadar adalah kemampuan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, ya. Kemampuan Tuhan kita untuk berperanan ketika kita berada dalam situasi yang membahayakan, ya. Pada saat ini saya pasti kita semua berada dalam situasi yang membahayakan karena kita berada dalam pandemik, kan? Kita berada dalam pandemik. Jadi apa perkara yang perlu kita sadar itu adalah kemampuan Tuhan kita, ya, yaitu kemampuan Yesus Kristus sendiri untuk menenangkan atau mengherdik bahaya-bahaya tersebut. Itu yang kita perlu sadar, ya, itu yang kita perlu sadar. Nah, keadaan bahaya yang kita hadapi tiap hari itu membuat hidup kita tidak tenang, kan, ya. Apabila kita berada dalam bahaya, kita berada dalam kita takut, kan. Itu membuat hidup kita tidak tenang. Kita merasa tidak aman, kan. Seperti juga murid-murid ini, mereka merasa takut, mereka merasa tidak aman karena mereka berada dalam bahaya. Samalah dengan kita hari ini, kita berasa takut, kita berasa tidak aman, tidak tenang. Namun satu perkara yang kita perlu tahu itu adalah isi herdikan Yesus itu, ya, isi ketika Yesus mengherdik bahaya itu, apa isi herdikannya itu, ya. Nah, kalau kita membaca ayat 29 di situ, tenanglah katanya, kan. Itu adalah isi herdikan. Jadi itu yang kita perlu tahu, ya. Apa yang saya katakan tadi dengan kemampuan Yesus untuk menenangkan keadaan yang berada dalam bahaya itu adalah ini, ya. Ketika kita berada dalam bahaya sebagai manusia, ketika hidup kita ini berada dalam bahaya sebagai manusia, Yesus melalui herdikannya itu, dia boleh menenangkan keadaan hidup kita, ya. Dia boleh menenangkan keadaan kita yang berada dalam bahaya. Malah dia boleh mengubah keadaan bahaya itu, ya. Karena kita boleh melihat buktinya di sini, ya. Angin ribut di danau itu yang membahayakan para murid ketika itu menjadi teduh sekali, ya. Angin kencang itu menjadi berhenti dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi itu adalah salah satu bukti bagaimana Yesus sebenarnya mampu mengubah keadaan bahaya itu, ya, mampu mengubah keadaan bahaya itu. Jadi keadaan hidup kita yang tidak tenang, tidak aman dan tidak tenang, tidak aman dan
berketakutan karena bahaya-bahaya yang di sekeliling kita itu, Yesus mampu membuat semua itu menjadi tenang, menjadi aman, ya, seperti dalam teks kita hari ini, ya. Nah, akhirnya yang paling penting bagi kita, ya, yang paling penting bagi kita adalah akhirnya itu terpulang kepada kita, sama ada kita mahu meletakkan keyakinan kita kepada Yesus Kristus atau tidak, ya. Akhirnya itu semua hanya terpulang kepada kita, sama ada keadaan kita yang berada dalam bahaya itu, kita mau letakkan keadaan kita itu di dalam tangan Yesus Kristus, kita mau meletakkan keadaan kita itu dalam kemampuan Yesus Kristus atau tidak, yaitu terpulang kepada kita. Kita hanya perlu sadar sebenarnya, ya. Kita hanya perlu sadar betapa besar kemampuan Yesus untuk mengubah hidup kita sebenarnya, ya. Kita hanya perlu sadar ketika Allah menciptakan alam ini, Dia hanya berfirman, lalu segala sesuatu tercipta, kan? Betapa besarnya kuasa Allah, ya. Dia hanya berfirman, lalu segala kehidupan dalam alam ini, bukan sahaja dalam bumi ini, tetapi di seluruh alam semesta ini terjadi, tercipta. Nah, betapa besarnya kuasa Allah di situ. Dan Yesus mempunyai kemampuan yang sama dengan Allah, ya. Yesus mempunyai kemampuan yang sama dengan Allah. Jadi mereka mempersoalkan dalam ayat terakhir, mereka menjadi takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya, ya, ayat 41. Nah, apabila para murid melihat Yesus berkuasa meneduhkan angin ribut itu, ya, berkuasa terhadap angin ribut itu, mereka menjadi sangat takut dan bertanya-tanya satu kepada yang lain, karena mereka tidak sadar, ya, mereka tidak sadar bahwa kuasa Yesus itu sama dengan Allah, ya, yang sudah menciptakan alam ini, ya. Mereka tidak sadar. Kalau mereka tahu, mereka sadar bahwa yang bersama-sama dengan mereka selama ini itu adalah Allah yang menciptakan seluruh alam ini dengan hanya firman-Nya, ya, itu adalah Yesus Kristus. Kalau mereka sadar perkara itu, persoalan ini tidak akan ada. Siapakah golongan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Jadi akhir sekali itu terpulang kepada kita sebagai orang-orang percaya. Ini kan persoalan tentang iman juga, ya, tentang keyakinan kita. Sama ada kita mahu meletakkan keyakinan kita itu kepada Yesus Kristus yang telah menciptakan seluruh alam ini, ya, atau kita mahu seperti murid-murid, ya, seperti murid-murid sudah lama bersama-sama dengan Yesus tetapi masih tidak mengenal siapakah Dia, ya, masih tidak mengenal siapakah Dia. Jadi ini kuncinya sebenarnya. Kita hanya perlu sadar siapakah Yesus yang kita sembah selama ini, ya. Jadi apabila kita berhadapan dengan bahaya, ingatlah siapa yang mengucapkan kata-kata ini. Diamlah dan tenanglah, ya. Apabila kita berada dalam bahaya, kita berada dalam keadaan yang tidak tenang, ya, kita berada dalam keadaan yang tidak aman, kita hanya perlu ingat perkara ini, ya. Kita hanya perlu ingat perkara ini. Diamlah dan tenanglah. Dan kita hanya perlu ingat siapa yang pernah mengucapkan perkara ini, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus yang kita sembah selama ini, ya. Jadi letakkan seluruh kepercayaan kita kepada orang yang mengucapkan kata-kata ini, ya. Diamlah dan tenanglah, yaitu Yesus Kristus, ya. Sekali lagi saya hanya ingin mengulangi, ya, saya hanya ingin menekankan perkara ini, di mana kita sebenarnya hanya perlu sadar saja, ya. Karena kalau kita itu sudah menjadi percaya, kita adalah orang-orang yang percaya, kita hanya perlu sadar, ya, kita hanya perlu sadar kepada siapa kita meletakkan kepercayaan kita selama ini, ya. Itu adalah kepada Yesus Kristus. Dan siapakah Dia? Itu adalah anak Allah yang juga menciptakan seluruh alam ini, yang juga adalah orang yang mempunyai kemampuan yang sama dengan Allah yang menciptakan seluruh alam ini. Jadi kita hanya perlu sadar siapakah Yesus. Jadi apabila kita berada dalam bahaya, seperti ketika murid-murid ini berada dalam bahaya,
Kita hanya perlu ingat perkataan ini. Diamlah dan tenanglah. Dan siapa yang mengucapkan perkataan ini? Ya. Nah, terima kasih atas perhatian kamu semua. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, marilah kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga karena selama ini Engkau telah melindungi kami, ya, dengan daripada segala bahaya yang kami hadapi di dunia ini. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami belajar untuk meletakkan segala keyakinan, kepercayaan kami kepadamu, supaya Bapa di surga kami ini benar-benar layak disebut sebagai pengikut-pengikutmu, sebagai murid-muridmu, sebagai anak-anakmu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal
Haleluya ya Bapa, haleluya Bapa di syurga. Kami ucap syukur saat ini ya Bapa, kami dapat berkumpul secara online. Walaupun kami dipisahkan oleh jarak ya Bapa, tapi kami tetap satu di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk firman pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu dapat menjadi tuntunan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya firman-Mu semakin berbuah lebat dalam diri kami masing-masing, dan kami juga dapat menjadi berkat kepada orang lain ya Bapa. Kau berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah dia tetap bertumbuh dan menjadi kepanjangan lidah-Mu untuk jemaat-Mu ya Bapa. Bapa, kami ingin menyerahkan setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan apapun itu ya Bapa. Kau mengetahui, yang berduka cita ya Bapa Engkau hiburkan, yang sakit Engkau beri kekuatan dan penyembuhan ya Bapa. Yang bergumul dalam masalah Engkau turun tangan sehingga mereka tidak merasa sendiri dalam menghadapi sesuatu ya Bapa. Yang kekurangan Engkau cukupkan ya Bapa, sebab kami tahu Engkau Allah yang selalu memenuhi keperluan kami ya Bapa. Terpuji Engkau ya Bapa, kami juga ingin mendoakan untuk jiwa-jiwa yang terhilang saat ini ya Bapa, yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Biarlah di musim pandemik ini kemuliaan dinyatakan di dalam diri mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh kembali kepada Engkau. Biarlah neraka dikosongkan untuk memenuhi syurga-Mu ya Bapa. Terpuji Engkau ya Bapa, kami juga tidak lupa untuk mendoakan COVID-19 yang melanda dunia ini. Ramai di antara teman-teman dan saudara kami juga diserang penyakit COVID ini ya Bapa. Biarlah saat mereka dalam proses pemulihan mereka tetap kuat. Kau bangkitkan iman mereka ya Bapa, supaya mereka tetap mengandalkan Engkau saat mereka sakit ya Bapa. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Bapa, kesembuhan pasti terjadi di dalam diri mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga ingin menyerahkan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Malaysia penuh dengan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Engkau beri hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin kami untuk mengendalikan ekonomi dan politik negara ini ya Bapa, supaya rakyat juga hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami tidak dapat mengungkapkan satu persatu ya Bapa doa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyempurnakannya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada masa ini kita akan masuk di dalam pengumuman. Dan untuk pengumuman yang pertama, pada minggu hadapan, yaitu pada masa yang sama, kita akan bertemu lagi di dalam ibadah online. Seterusnya, pada setiap hari Rabu, pada jam 7:30 malam, persekutuan doa akan kita jalankan melalui aplikasi Google Meet. Jemaah dialu-alukan untuk turut sama menyertainya. Dan jemaah bolehlah mendapatkan link aplikasi Google Meet untuk persekutuan doa melalui grup Indah Mandiri yang akan dimaklumkan pada setiap hari Rabu. Seterusnya, sekiranya ada jemaah yang ingin menyumbang persembahan, persepuluhan ataupun janji iman, jemaah bolehlah transfer atau bank in ke akaun gereja seperti yang tertera di skrin Anda. Jemaah dipersilakan berdiri dan marilah kita bersama-sama mengucapkan doa syukur dan diikuti doa Bapa kami. Engkau sungguh besar dan berkuasa. Engkau mulia, semarak dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkaulah Raja Agung, penguasa atas segalanya. Segala harta dan kekayaan berasal daripada-Mu. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu. Engkau berkuasa membuat sesiapa saja menjadi orang besar dan kuat. Sekarang ya Allah kami mengucap syukur kepada-Mu dan kami memuji nama-Mu yang agung. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kedatangannya yang kedua kalinya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancangan.